Salam sehat, salam satu hobi, salam sejahtera sedulur. Ketika pola pikir peternak naik 1 atau 2 level pada kuadran pengusaha atau investor, maka disitulah rahasia sukses para pembudidaya ternak sapi, kambing, ataupun unggas, khususnya ayam. Pola pikir sebagai pengusaha atau investor itu akan membawa pola perilaku naik ke kuadran 3 atau ke kuadran 4. Ya, pengusaha berarti motifnya melakukan tindakan-tindakan ekonomi dengan pola efisiensi yang tinggi. Pengusaha itu mencari peluang ketika ada kesempatan, mencari solusi ketika ada masalah. Nah, ketika naik pada level investor, berarti seluruh perilaku, seluruh pemikiran, seluruh tindakan, seluruh sumber daya dan sumber dana itu difokuskan untuk akumulasi hasil baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi dia menginvestasikan tidak hanya kapital aset, ya, aset modal, tetapi juga aset waktu. Sehingga dalam rentang sekian waktu, investasi yang akhirnya terwujud itu adalah investasi aset. Ayam ketika dipelihara dari 2 indukan menjadi 5, 1 babon. Dua babon. Lima babon berarti 7. 7 babon ini semua, yang ini 5 calon babon ini belum pernah bertelur, tapi dimasukkan ke dalam satu kelompok indukan. Nah, 7 babon ini bukan karena pengadaan atau pembelian. 2 babon bersama pamacek diumbar. Berarti ada 9. 3 babon berarti 12. Ya. Ini sakit atau enggak ini? Nah, 12. Ini ya, kata kuncinya di sini pamacek. Kalaupun ada 12 babon tidak bakalan jadi anakan karena telurnya berarti infertil. Nah, kita masuk kandang yang baru dirapiin. Nah, ini 3 babon calon belum pernah bertelur tapi sedang dipersiapkan. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini masih ditambah lagi
Artinya apa, sedulur? Ini adalah hasil perolehan dari sebuah kerja keras, ketekunan, dan juga itu konsistensi untuk menjadi pengusaha sekaligus investor. Apa yang kita investasikan? Yang kita investasikan adalah pemikiran. Yang kita wujudkan adalah tindakan. Yang kita ukur adalah setiap tindakan dan skema-skema kegiatan yang kita lakukan untuk pada akhirnya menghasilkan sekitar 20 ya, itu calon babon atau babon. Nah, itu mesin pengganda asetnya. Ada calon pamacek, ada calon jago yang akan mencoba memastikan akhirnya 20 babon-babon ini akan menjadi mesin produksi. Bagaimana itu bisa? Tentu bisa karena akhirnya aset bertambah. Jadi tadi itu kita menambah babon. Dari 2 jadi 5, jadi 12, jadi 20. Masih siap lagi 5 lagi. Kita punya target 25 babon. Sebagai mesin pengganda dan mesin produksi. Ketika kita menambah berarti kita memainkan peran perkalian. 2 babon lagi mengeram. Ini telurnya 8, ini telurnya 12. Ini blorok ini sangat produktif. Ini belum sebulan sudah mengeram. Nih, ini juga belum sebulan sudah mengeram. Ini dua-duanya mesin produksi dengan kapasitas di atas normal, ya, di atas 8 telur. Ini berarti 2 kali 8, ya, 2 kali 8. Babon ketiga mengeram, ya. Ini kalau tidak salah ini telurnya ada 10 ini. Nah, berarti 3, anggap saja 8. Berarti 3 kali 8. Babon keempat yang mengeram. Tadi ada 1 ditambah 1 ditambah 1, 3 babon. Ditambah ini 4 babon mengeram. Ini kalau tidak salah ada 10. Tetap saja dulu hitung 8. Berarti 4 babon mengeram dikali 8. 32 butir telur berpotensi jadi anakan. Ini 1 lagi mulai bertelur. Berarti telur tambah 1 ini. Nanti di sini akan bertelur. Berarti 4 mesin produksi dalam proses ya akan menghasilkan anakan ayam. Ini anakan ayam dari 3 indukan dijadikan 1. Sekarang dalam proses breeding dalam kandang sederhana ini ada 17 ekor. Berarti tadi 4 kali 8 32. Ini anakan. Ya. Ini juga anakan ayam. Ya. Nih.
Ini belum 2 minggu ini. Babon menghasilkan telur, telur menghasilkan anakan. Anakan diperbesar ya dalam proses breeding maupun proses pembesaran. Ya, dengan kerja tekun, dengan kerja cerdas, mengidentifikasi masalah, akhirnya rahasia itu terbongkar. Ya. Ini fakta sedulur. Jadi jumlah anakan terus bertambah seiring jumlah babon yang mengeram dan menetas. Kita akan mendapatkan tambahan aset berpotensi 32 anakan ayam. Ya. Nah, rahasia ini sebenarnya itu yang dilakukan oleh para pengusaha dan juga para investor. Kita sebagai pembudidaya sedang menuju ke arah sana ketika 2 tahun pertama pengetahuan di sekitar aspek-aspek budidaya ayam telah kita minimal kuasai. Masalah-masalah dalam kegiatan budidaya ayam itu kita juga sudah identifikasi dan kita carikan solusi, termasuk bagaimana risiko-risiko, hambatan-hambatan itu bisa kita atasi. Pola pikir akan menaikkan pola perilaku ketika di dalamnya ada target dan tujuan. Ketika seluruh perilaku itu difokuskan untuk mencapai hasil. Ini sebenarnya bukan rahasia. Hanya saja ketika kita mau sukses budidaya ayam atau sukses apapun, perlu yang namanya investasi waktu, tenaga, pemikiran, termasuk pengorbanan dalam pendanaan, seberapa kecil atau besar pun itu. Ini rahasia itu telah dibongkar dan terbongkar. Ketika kita ingin budidaya ayam kita naik skala dari jumlah skala rumahan ke skala semi intensif, maka tentu hasil investasi yang kita akan peroleh sebenarnya adalah hasil dari tindakan itu sendiri, dari merawat jumlah anakan, kemudian juga itu membesarkannya dan pada akhirnya menjadikan mereka calon-calon babon, calon indukan. Dan saya sedang menuju ke arah sana mempunyai 25 babon mesin produksi anakan. Nah, tadi kita sudah bisa melihat kita akan mendapatkan sekitar 32 calon anakan ketika telur menetas. 4 babon. Kalaupun tidak 4-nya itu sempurna 8 menetas, minimal kita memperoleh 20 saja dalam satu angkatan 4 ekor indukan. Nah, tadi itu ada anakan sekitar 17 tambah 13 tambah 11. Berarti sekitar 41 ekor. Nah, 41 ekor itu kita pelihara, kita besarkan, kita akan seleksi lagi dalam seiring waktu, butuh pengorbanan, butuh pembiayaan. Itu akhirnya kita mudah-mudahan naik minimal tambah 2 kelompok indukan. Berarti sekitar 30. Berarti 6 kelompok indukan. Kenapa kita hanya menambah 2? Berarti ada potensi kita akan jual. Untuk apa? Untuk mengurangi, menutupi biaya-biaya pengeluaran. Ketika kita menjadi pengusaha atau investor, maka pola pikir kita adalah mengefisiensikan pembiayaan, mengoptimalkan pendanaan. Ya, bagaimana kita akhirnya ketika budidaya ayam seperti tadi diumbar
ya. Itu berarti menambah asupan dari mungkin rerumputan, dari mungkin renik-renik organik dalam tanah. Nah, itu tetap bisa membuat mereka lebih sehat karena bergerak, kena sinar dan juga kena udara. Jadi artinya apa? Ini sengaja kita coba desain. Di sini itu kita umbar bagian depan, di belakang kita umbar dua kelompok, sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah calon-calon babon anakan yang dalam masa pembesaran. Sehingga pada akhirnya kita punya 3 ruang untuk eksperimen, menilai, mengukur nilai perbuatan dari setiap kegiatan kita untuk mencapai level pola pengusaha atau investor. Hampir 2 tahun ada sebagian yang kita jual, hampir relatif juga itu ya jutaan kita sudah peroleh ya dari beberapa ekor atau puluhan ekor. Nah, sekarang kita mau naik dengan 20 ya atau 30 indukan, mudah-mudahan angka jutaannya semakin bertambah. Dan ini bukan rahasia untuk ke depan ketika para pembudidaya memasukkan unsur matematika, aplikasi matematika dalam tambah-tambah indukan, dalam tambah-tambah berarti itu pamacek, berarti akan menambah kali-kali hasilnya, tambah dan kali. Di situ angka penggandanya tidak deret aljabar, bisa deret ukur ya, tidak 2, 4, 8, tetapi bisa artinya 1, 2, 5, 7 ya, pokoknya ada pertumbuhan, ada kenaikan dari jumlah babon yang kita pelihara maupun jumlah anakan. Dan sebagian kita jual, sebagian kita manfaatkan limbah rumah tangga, sebagian kita manfaatkan limbah pasar. Sebelah kiri ada pakan organik, sebelah kanan juga ada pakan organik. Ini sedang kita persiapkan bank pakan organik sehingga semua bisa dilepas. Itu tujuannya adalah untuk menekan biaya. Karena apa? Di sini perilakunya adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber dana, sumber-sumber daya seefektif mungkin, sumber dana seefisien mungkin. Kalau perlu dana yang dikeluarkan hanya sedikit, kita isi dari komponen-komponen sumber daya luar yang bisa menaikkan nilai tambah dari seluruh proses pemeliharaan ayam kita. Ini dia sedulur rahasianya, kita akan punya 20 atau 30 babon dan kita persiapkan itu kandang-kandangnya, manajemen kandang kita perhatikan, manajemen lingkungan juga kita evaluasi, kemudian juga manajemen pakan juga itu kita perkuat, dan sekaligus juga resikonya sama potensi sakit, penyakit, virus, bakteri kita pelajari. Kenapa? Kita meminimalisir risiko di lingkungan kandang ini, baik dari predator ya, dari garangan, kita coba atasi sedikit demi sedikit sehingga risiko itu paling minim. Tambah-tambah kali-kali itu adalah rahasia di pola pikir para pengusaha dan juga para investor ya. Kenapa ada perusahaan 3 kali shift kerja? Itu berarti menaikkan volume produksi 3 kali dari kapasitas yang ada kan, berarti 3 kali volume dari kapasitas normal. Kenapa UMR, upah minimum ya regional? Itu karena itu adalah sebuah perilaku ekonomi mengefisiensikan pembiayaan rutin menjadi lebih minim. Dan mengapa saya memanfaatkan limbah-limbah pasar dengan bank pakan organik? Itu berarti saya harus menguras isi kantong saya yang tinggal sedikit ya, dan akhirnya diisi dengan sebuah kreativitas inovasi dalam memanfaatkan limbah-limbah atau mungkin juga pakan alternatif. Para sedulur bisa mengadopsi pola pikir ini, tetapi berpikir itu bisa luas, bisa bergerak, tapi bertindak itu yang pada akhirnya ada sekat-sekat, karena di situ butuh motivasi, butuh semangat, dan butuh pendanaan sehingga kegiatan itu bisa lancar. Tetapi dengan semangat juang dan juga motivasi yang fokus pada target dan fokus pada hasil, mungkin jangka pendek, jangka menengah, itu dipastikan bisa akan terjadi. Ini sekedar sharing saja sedulur, karena saya mulainya juga dari
kalau tidak salah itu 2 kelompok indukan, 2 betina, lalu kemudian menjadi 5, kemudian seiring waktu sebagian besar kita jual membiayai pakan, lalu kemudian proses pengolahan pakan alternatif kita lakukan, kandang kita rapikan, semua subsidi silang, sehingga dana dari kantong kita itu lebih minim, lebih sedikit, dan pada akhirnya terkonstruksilah kandang sederhana, kandang breeding sederhana, tetapi fokusnya adalah we have to get result. Kita harus mendapatkan hasil. Sudah kita nikmati sebagian dalam bentuk hasil penjualan, tetapi kita sekarang punya jumlah aset yang namanya Aktiva Lancar, ya, dan itu dia terus bertelur setiap bulan, bertelur setiap 2 bulan, bertelur setiap 3 bulan, dan kemudian yang anakan kita pelihara lagi setelah 4-5 bulan dia akan menjadi mesin produksi lagi. Kalau begitu, kondisikan, ciptakan, miliki, dan kelola aset-aset Aktiva Lancar produktif yang memberikan hasil-hasil produktif untuk bisa dijual. Ini rahasia, ini bukan rahasia di kalangan para pengusaha sama investor. Tips pemikiran mereka dan perilaku mereka di sana. Sehat selalu, sukses selalu. Ini sekedar sharing sedulur. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang jelas atau kurang dalam sharing saya ini. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Sehat selalu dan sukses selalu.